Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Calon peserta didik siswa SMA Negeri 2 Temanggung yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Besar bahwa kita pada hari ini dapat berjumpa dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru di SMA Negeri 2 Temanggung. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat atas diterimanya kalian menjadi siswa SMA Negeri 2 Temanggung. Motonya adalah kami bangga menjadi siswa SMA Negeri 2, bahwa siswa SMA Negeri 2 Temanggung mesti unggul dan sukses dalam cita-cita dan berkarya. Bagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, sebelum masuk materi pokok pada kesempatan hari ini, akan saya perkenalkan diri adalah sebagai berikut. Nama, sebagaimana kita ketahui, nama saya cukup singkat, yaitu Devianti. Pangkat terakhir pembantu Letnan 1, jabatan terakhir Bintara Staf 3 Kodim 0706 Temanggung. Pengalaman penugasan pada yang pertama saya bertugas di Jakarta. Kemudian penugasan yang pernah saya alami melaksanakan tugas kenegaraan baik di tingkat nasional maupun internasional, yaitu di luar negeri sama 4 negara. Sementara di dalam negeri di beberapa kota besar di Indonesia, mulai dari Aceh, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur, serta Timur Timur. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sejenak marilah kita pejamkan mata, berkonsentrasi, dan fokus kita jalan-jalan dalam alam imajinasi kita. Ya, mulai 1, 2, 3. Ya, kita sedang melaksanakan perjalanan keliling Kepulauan Indonesia. Yang pertama, kita masuk dari Indonesia belahan bagian barat, yaitu dari Pulau Sumatera yang paling barat dari Pulau Aceh, kemudian ke timur, ke Kepri, ke Sumatera Selatan, dan pada akhirnya kita sampai perjalanan ke Lampung. Ini memasuki wilayah Kepulauan Pulau Jawa melalui Provinsi Banten, kemudian Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Selanjutnya mari kita pejamkan. Kita jalan sampai Kepulauan Sulawesi. Dan kita berjalan juga menuju Kepulauan Kalimantan. Selanjutnya kita akan melingkar menuju Kepulauan Maluku, dan paling akhir kita telah bersandar sampai di pulau Indonesia yang paling timur adalah Papua. Ya, demikian. Silakan buka mata. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita dengarkan bersama. Saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan nasionalisme, anti radikalisme, dan anti terorisme. Yang pertama, patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan bangsa dan negaranya demi kemakmuran rakyatnya. Bagi para pahlawan, tentu sikap-sikap ini melekat kuat di hati mereka. Tetapi bagaimana dengan kita atau kalian? Sebelum menjawabnya, alangkah baiknya kita pahami dulu bagaimana pengertian dari nasionalisme itu sendiri. Pengertian nasionalisme yang pertama adalah nation atau bangsa, sedangkan isme merupakan ajaran. Jadi nasionalisme mengandung pengertian bahwa paham atau ajaran untuk mencintai bangsanya sendiri, mengutamakan persatuan dan kebebasan atau kemerdekaan suatu bangsa. Weizsäcker memberikan pembedaan nasionalisme dalam 5 pengertian, yaitu yang pertama, nasionalisme adalah rasa cinta tanah air, ras, bahasa, atau budaya yang sama. Oleh karena itu, nasionalisme di sini memiliki makna yang sama dengan patriotisme. Yang kedua, nasionalisme merupakan suatu doktrin yang mana menyatakan bahwa bangsanya sendirilah yang paling dominan dan tinggi di antara bangsa-bangsa yang lain.
Yang ketiga, bahwa nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan kepada suatu individu bahwa mereka hanya hidup untuk bangsa dan bangsa juga hidup demi bangsa itu sendiri. Yang berikut yang keempat, bahwa nasionalisme berarti suatu kebaktian yang dikodrati sebagai bangsa yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-bagian lainnya. Dan yang terakhir, nasionalisme merupakan suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis. Prinsip-prinsip nasionalisme yang pertama adalah adanya kesatuan dan bersatuan. Yang kedua, adanya kebebasan, kemerdekaan suatu bangsa. Yang ketiga, adanya kesamaan. Yang keempat, adanya kepribadian. Yang kelima, adanya prestasi. Kita tahu, prestasi di tingkat internasional dapat membuahkan suatu rasa nasionalisme yang dapat meningkatkan efek positif dalam menjaga ancaman atau musuh dari internal maupun dari eksternal suatu bangsa. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa nasionalisme dalam arti yang sangat sempit dapat diartikan sebagai perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya dengan sangat tinggi. Sedangkan nasionalisme dalam arti yang sangat luas adalah suatu sikap memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk harga diri bangsa, sekaligus menghormati bangsa yang lain. Tujuan nasionalisme yang pertama untuk menumbuhkan dan juga meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, terhadap negara, dan juga terhadap tanah air. Yang kedua, untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. Yang ketiga, untuk membangun dan mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga masyarakat di sebuah negara. Yang keempat, sebagai upaya untuk menghilangkan dan menghapuskan ekstremisme atau tuntutan yang berlebih dari warga negara atau masyarakat kepada pemerintah. Yang kelima, sebagai usaha untuk menumbuhkan sebuah semangat rela berkorban demi bangsa, negara, dan juga tanah air. Dan yang terakhir, untuk menjaga sebuah negara, bangsa, dan tanah air dari serangan para musuh yang mengancam negara baik dari dalam maupun dari luar negeri. Makna nasionalisme salah satunya diantara kesetiaan yang tinggi kepada bangsa dan negara. Sehingga kalau kita memiliki sifat nasionalisme, tentu kita akan setia kepada bangsa dan negara. Yang berikutnya adalah menjadi ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Yang berikutnya adalah menjadi proses pertumbuhan bangsa, sehingga bangsa ini akan tumbuh dan berkembang dengan cepat apabila rasa nasionalisme rakyatnya ini tumbuh dengan subur dan baik. Yang keempat adalah gerakan sosial politik demi bangsa dan negara. Dan yang terakhir, makna nasionalisme itu adalah merupakan doktrin ideologi bangsa yang sangat kuat. Demikian penjelasan tentang nasionalisme. Berikut akan saya sampaikan tentang radikalisme. Kita tahu bahwa radikalisme merupakan salah satu musuh negara. Radikalisme merupakan paham dan gerakan yang menjadi musuh besar bangsa ini. Radikalisme telah memakan banyak korban. Korbannya tidak pandang bulu, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu si kaya atau miskin, baik itu pejabat ataupun rakyat, anak-anak ataupun dewasa, orang muslim ataupun non-muslim, dan lain sebagainya. Sebelum kita jauh membahas radikalisme dan solusi atau tindakan preventifnya, alangkah baiknya kita mengerti pengertian dari radikalisme itu sendiri. Radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya. Yang pertama adalah sikap tidak toleran dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Yang berikutnya adalah sikap fanatik
yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Yang ketiga, sifat eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang yang lain atau orang banyak. Yang keempat adalah sikap revolusioner, yaitu kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkannya. Sebenarnya substansi dari pendidikan anti-radikalisme telah ada dalam pelajaran agama dan pelajaran yang lainnya, seperti berbuat baik, toleran, saling menghargai, tenggang rasa, saling tolong-menolong, jujur, tidak memaksakan pendapat, dan nilai-nilai luhur yang lainnya. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik sehingga secara kekerasan atau drastis. Sikap ekstrim walaupun harus melawan tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Kelompok-kelompok yang terpapar oleh paham radikalisme ini kurang bisa menerima adanya perbedaan. Bahwa perbedaan itu sunatullah, seharusnya dijadikan sebagai kekayaan sekaligus keindahan, agar kita senantiasa bersikap saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dalam konteks Indonesia, karakteristik masyarakatnya yang majemuk, maka perbedaan ragam budaya sebenarnya sudah menjadi hal yang wajar dan lumrah. Secara geografis, letak wilayah kita sudah tersebar dan membentuk kepulauan yang sangat luas. Secara demografis, kita terdiri dari beragam ras dan etnis serta budaya. Sedangkan secara sosiologis, kehidupan bangsa kita sejak dulu pun sudah mengajarkan sikap toleransi. Karena itu, jangan sampai keragaman ini rusak oleh virus-virus ekstremis dan radikalisme. Ada 3 toleransi dalam menghadapi radikalisme. Yang pertama adalah toleransi antar sesama umat beragama. Agama apapun harus menghargai perbedaan pandangan dalam menjalankan cara ibadahnya agama masing-masing. Yang kedua, toleransi antar umat beragama atau antar agama satu dengan agama yang lainnya. Kita lihat dalam satu contoh bahwa berdirinya Masjid Istiqlal yang berdekatan dengan Gereja Katedral di Jakarta merupakan contoh konkret. Kita hidup di sebuah negara yang menjamin kebebasan beragama. Apapun agamanya, kita wajib saling menghormati, tak perlu mencampuri, apalagi menghina agama yang lain. Yang ketiga, toleransi dalam kehidupan bernegara adalah bagian dari sunatullah. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari pasti akan banyak dijumpai bentuk praktek keberagaman, tercermin dalam berbagai ormas keagamaan, harus bersatu padu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Demikian sekilas tentang radikalisme, adik-adikku, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Kita masuk dalam perihal anti-terorisme. Terorisme adalah serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan takut, perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Munculnya aksi terorisme bisa dikatakan merupakan jalan pintas untuk memperjuangkan suatu ideologi atau bahkan untuk mendirikan negara baru yang dilakukan melalui cara paksaan dan kekerasan. Mari kita lihat kejadian-kejadian teroris yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama, kejadian bom Bali, kemudian bom Tamrin, kemudian bom Polresta Solo, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berbau terorisme. Apa sih faktor yang mempengaruhi? Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu lingkungan, kondisi sosial yang permisif atau masa bodoh, kondisi politik, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Yang kedua, faktor internal, yaitu motivasi dari seseorang untuk memberontak, pemahaman yang keliru terhadap suatu ideologi,
dan sifat superhero. Yang paling parah adalah ketika banyak variabel internal bersatu. Artinya beberapa variabel ini masuk dalam satu keinginan dan didorong dengan faktor eksternal. Ketika sifat superhero seseorang sudah akut, ditambah lagi adanya pemahaman tentang faktor politik dan ideologi yang ditanamkan secara kuat, kemudian didorong karena rasa dendam, kebencian yang mendalam pada suatu sistem atau rezim, maka sangat rentan orang yang mengalami hal itu akan dengan sangat mudah untuk berbuat atau bahkan dipengaruhi melakukan tindak pidana teror. Selanjutnya, apa yang mesti kita perbuat agar tidak terjebak dalam pemikiran teror? Yang pertama adalah pahami tentang ideologi dalam arti yang luas dan benar, apalagi menyangkut ideologi negara. Yang kedua, hindari rasa kebencian yang disebabkan oleh prasangka buruk, sebab kebencian yang berlebihan ini akan membuat emosi yang tidak terkontrol. Yang ketiga, hindari prasangka buruk terhadap kelompok tertentu. Jadi kita jangan berpikir a priori. Yang keempat, berprasangka baik terhadap kelompok yang lain. Yang kelima, hindari kebencian ekstrim dari rasa takut. Dan yang terakhir, hindari kebencian ekstrim yang muncul. Sehingga dari beberapa hal ini apabila kita bisa laksanakan, tentu kita tidak akan terjebak oleh pemikiran-pemikiran teror. Hindari memproyeksikan atau menyalurkan kebencian pada orang lain. Kemudian yang berikutnya, jangan pupuk kebencian, sebab kebencian adalah ketidakmampuan mengontrol emosi. Yang berikutnya, perlu adanya pendidikan tentang keberagaman sejak usia dini, sehingga ada perbedaan itu bukan sesuatu yang membuat kita jadi resah, yang membuat kita menjadi terpojok dan lain sebagainya. Tak ada manusia yang terlahir sebagai rasis ataupun teroris kecuali sudah ada keterpengaruhan. Hindari pengaruh eksternal di lingkungan dalam arti yang sangat luas. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mengakhiri penyampaian materi pada kesempatan hari ini, saya berpesan dengan rangka bersatu, kuatkan rasa nasionalisme, bersatu kita cegah dan kita tangkal radikalisme, bersatu melawan terorisme demi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.